Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah, ma'ba'd. Sahabat manusia plural, saya hormati dan saya banggakan. Ini saya masih di tol Trans Jawa Solo, Di Pak, Surabaya nong. lagi menuju Jawa Timur Kediri ya. Saya geli membaca berita. Ini mulai para pendukung Ganjar ikut-ikutan mainan sorga neraka di dalam kancah perpolitikan. Ini saya kira nggak bolehlah ikut-ikutan seperti geng Anies Rashid Baswedan. Nggak boleh bawa-bawa kalau misal pilih Ganjar bakal masuk sorga, bakal selamat. Ini ngapain mengucapkan kalimat itu? Lagi dakwah. Ngapain mengucapkan kalimat itu? Nggak bermanfaat, nggak membuat impact apapun. Dan masyarakat sekarang sudah cerdas. Satu kali lagi, janganlah para pendukung Ganjar, relawan Ganjar mengucapkan kalimat ukhrawi untuk kepentingan duniawi. Kalau misal perkara para pendukung Anies biasa, menjual-jual akhirat itu biasa, menjual mimpi itu biasa. Tapi kalau pendukung Ganjar nggak boleh lah, janganlah ikut-ikutan. Kemarin misal, ketika Anies Rashid Baswedan ke Garut, Jawa Barat, ada seorang kiai yang mengungkapkan bermimpi Anies dibawa terbang sampai 5 kali ke langit. Ini pertanda bahwa Anies bakal jadi Presiden Republik Indonesia 2024. Ngapain gitu loh? Mending kalau nanti terbukti Anies jadi presiden. Kalau enggak bagaimana? Ini sama kasusnya seperti dulu UAS yang meramal Prabowo. Bukan hanya mimpi UAS dulu. Bisikan sampai 5 kali sama. Mendapatkan bisikan guru UAS bahwa Prabowo itu bakal jadi presiden. Tapi kan faktanya nggak jadi. Siapa yang kemudian jelek namanya? Ya nama ulama itu. UAS. UAS. Dulu kayak gitu. Siapa yang jelek namanya? Ulama. Maksudnya, janganlah ini persoalan ukhrawi lalu ditarik hanya dengan kepentingan politik mengeruk suara sebanyak-banyaknya dari umat Islam. Itu namanya pembodohan. Lalu ini ada para pendukung Ganjar yang bicara, pilih Ganjar supaya selamat dunia akhirat. Ngapain tuh mengucapkan kalimat itu? Ngapain? Kita bisa ngopi bersama di Manis Renggo. Ini saya kira malah justru Refli Harun kemarin ini mentertawakan Ganjar Pranowo. Ya para pendukung Ganjar ngakak katanya. Karena urusan ini, statement ini. Dan kita akan objektif bila ada pendukung Ganjar yang justru malah akan menurunkan elektabilitas Ganjar, ya kita kritik. Dan ini cara-cara yang kotor. Ini cara-cara yang bagi saya salah. Menjual nama agama, menjual nama akhirat, menjual nama sorga, menjual nama neraka untuk kepentingan politik. Ya, kita baca nih beritanya dari Suara Nasional. Ingin selamat dunia dan akhirat, sederek Ganjar. Titik 2, pilih Ganjar di Pilpres 2024. Bakal calon presiden Ganjar Pranowo akan membawa bangsa Indonesia menuju kejayaan dan disegani negara lain. Ganjar yang dekat dengan para ulama dan habaib bisa menyelamatkan dunia dan akhirat. Bahwa faktanya Ganjar dekat dengan dekat dengan para habaib, ya iya. Tapi jangan juga diklaim kalau pilih Ganjar bakal selamat dunia akhirat. Nggak boleh itu narasi-narasi ukhrawi lalu diseret paksa ke narasi-narasi kepentingan politik. Nggak boleh. Salah itu namanya. Ingin selamat dunia dan akhirat, pilihlah Ganjar Pranowo. Beliau itu dekat dengan ulama dan habaib sehingga bisa membantu kaum awam di akhirat nantinya. Ngapain Ganjar seolah-olah bisa memberikan syafaat? Aduh, siapa yang bisa memberi syafaat? Itu hanya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Gimana ini kalimat-kalimat kayak gini tuh? Gak boleh, bos. Anda para pendukung Ganjar itu gak boleh berbicara kayak gitu.
Yang memberikan syafaat itu ya hanya Kanjeng Nabi. Ya, nggak ada yang lain. Nggak ada Ganjar Pranowo, nggak ada Joko Widodo, nggak ada Anies Rashid Baswedan, nggak ada. Ini narasi-narasi agama diseret paksa untuk kepentingan politik. Ini salah kaprah, salah kaprah. Nggak boleh. Saya harus berbicara ini kayak gini. Dan siapapun aja, bukan hanya persoalan relawan Ganjar Pranowo. Kalau ada orang, siapapun aja sekali lagi. Bahkan kemarin ketika ada kiai di Jawa Barat, di Garut, bermimpi sampai 5 kali. Dan mimpi itu mengisyaratkan katanya dan diucapkan di media sebagai Anies bakal jadi presiden. Saya tentang pertama kali. Saya tentang. Ini narasi-narasi agama yang diseret paksa ke ruang politik. Ini namanya menjual agama untuk kepentingan politik. Menjual agama untuk supaya mengeruk sebanyak-banyaknya suara dari umat Islam. Ya. Dan satu kali lagi, jangan salah. Sekarang itu umat Islam udah pada cerdas. Pada pintar-pintar. Pada melek. Ini narasi yang ngomong siapa? Kepentingannya apa? Benarkah murni kepentingan agama atau hanya kepentingan politik? Paham sekarang umat Islam itu. Dengan adanya media sosial, dengan adanya kita-kita yang ngomong, punya konten, bebas berbicara, ini semakin bakal menambah referensi kepada publik bahwa jangan sembarangan. Satu kali lagi ini menambah wawasan publik. Ini orang ini ngomong untuk kepentingan politik loh, gak murni untuk kepentingan agama. Ini orang ini ngomong untuk kepentingan pilpres loh, gak murni persoalan umat. Ini orang ngomong ini untuk kepentingan supaya Anda milih ini loh, gak murni urusan agama. Janganlah. Saya kemarin itu teriak-teriak urusan politik identitas, politik sara, politik agama, politik akhirat, politik ini. Ya karena saya nggak mau agama yang sangat suci diseret paksa masuk ke ruang yang rentan kekotoran. Jangan sampai terjadi seperti Pilkada DKI Jakarta. Ada spanduk misal, masjid ini tidak menerima pendukung penista agama karena munafik. Itu urusan politik loh. Persoalan agama ya diseret dengan kepentingan politik, makanya seperti itu. Masjid ini dilarang. Ngapain? Emang masjid milik siapa? Ini narasi-narasi yang goblok ini namanya. Ini narasi-narasi yang bodoh. Narasi-narasi menipu. Ya. Kalimat hakin yuradu biha batil. Kalimatnya benar, tetapi untuk tujuan-tujuan yang batil. Ada kepentingan-kepentingan terselubung di balik ucapan itu. Jadi hentikanlah. Ini miris yang ngomong pendukung Ganjar. Saya sebagai pendukung Ganjar kecewa kalau misal ada relawan yang ngomong kayak gini, karena saya pribadi ya melawan orang-orang yang menggunakan agama untuk kepentingan politiknya. Nggak sehat bos, nggak sehat. Belajarlah di pemilu-pemilu yang lalu, belajarlah. Pecahnya luar biasa gara-gara narasi-narasi agama dipakai jualan untuk kepentingan politik. Nggak sehat, pecahnya sampai sekarang. Cebong kadrun tuh sampai sekarang bos. Gara-gara apa? Gara-gara politik agama. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan saya secara pribadi meskipun pendukung Ganjar, saya sangat mengecam relawan Ganjar yang ngomong kayak gitu tuh. Ya. Kalau mau selamat pilih Ganjar, pasti selamat dunia akhirat. Ngapain? Itu narasi pembodohan tuh. Itu narasi pembodohan. Narasi penipuan. Gak boleh ada satu calon presiden pun yang ngomong seperti itu. Yang memanipulasi agama untuk kepentingan politik. Yang menjual narasi-narasi agama untuk kepentingan politik. Gak boleh. Saya akan lawan. Dari siapapun keluarnya itu. Meskipun dari pendukung Ganjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.